هنا في البرج هون قريب البناية. Pada tanggal 7 April 2026, Iran dan Amerika Serikat sepakat untuk menghentikan serangan. Israel mendukung. Dunia bertepuk tangan. Seolah-olah perang telah berhenti. Namun pertanyaan besarnya adalah, apakah gencatan senjata itu juga berlaku untuk Lebanon? Jawaban Israel, tidak. Jawaban mediator, ya. Dan di tengah ambiguitas itu, ratusan warga sipil menjadi korban. Bayangkan Anda sedang tidur. Anak Anda berada di samping Anda. Lalu tiba-tiba, langit-langit rumah runtuh. Bukan karena gempa, tapi karena bom seberat 500 kg. Itulah yang terjadi pada seorang ibu di Dahye, Beirut Selatan. Dia selamat, tapi dua anaknya tidak. Ini bukan cerita fiksi. Dalam 2 hari terakhir, 254 orang tewas. Lebih dari 1.100 luka-luka. 6 kota diserang. Dan targetnya, bukan pangkalan militer, tapi kota, sekolah, pasar, rumah sakit. Salah satu rumah sakit yang dihantam bahkan masih memiliki pasien anak yang sedang menjalani kemoterapi. Tidak ada peringatan evakuasi. Tidak ada selebaran. Tidak ada waktu untuk lari. Hanya ledakan. Kini bangunan itu hanya tersisa puing-puing. Tim penyelamat menemukan botol infus yang masih tergantung di antara reruntuhan. Sekarang, mari kita bicara sebagai analis. Mengapa ini bisa terjadi? Jawabannya ada pada satu celah fatal dalam perjanjian gencatan senjata 7 April 2026. Lebanon tidak disebut secara eksplisit. Dalam dokumen awal yang diajukan Iran, terdapat klausul perlindungan untuk Lebanon. Namun saat perjanjian final ditandatangani, klausul itu dihapus. Hasilnya, Amerika menghentikan serangan ke Iran. Namun Israel tetap bebas menyerang Lebanon. Dalam dunia strategi militer, ini dikenal sebagai sebuah kesepakatan yang secara teknis benar, tapi secara moral cacat. Israel memanfaatkan momen ketika Iran tidak bisa merespons. Mereka tahu lawan mereka terikat perjanjian, dan mereka menggunakan celah itu. Israel mengklaim bahwa target mereka adalah infrastruktur militer Hezbollah. Namun pertanyaannya, apakah rumah sakit anak adalah target militer? Apakah sekolah adalah basis perang? Hingga saat ini, klaim adanya fasilitas militer di bawah rumah sakit belum pernah diverifikasi oleh lembaga independen. Jika bukti itu benar ada, mengapa tidak dipublikasikan? Mengapa tidak dibawa ke PBB? Atau apakah narasi ini hanya pembenaran? Di sisi lain, dunia internasional bereaksi. Francis Menschkamp, Turki dan Spanyol ikut bersuara. PBB memperingatkan potensi bencana kemanusiaan. Namun, tidak ada tindakan nyata. Tidak ada sanksi baru. Tidak ada pasukan perdamaian. Hanya pernyataan. Dan sementara dunia berbicara, 1,1 juta warga Lebanon kehilangan rumah mereka. Lalu bagaimana dengan Iran? Apakah mereka membalas? Jawabannya, ya, tapi tidak dengan cara yang Anda bayangkan. Iran tidak meluncurkan rudal. Mereka tidak menyerang balik secara militer. Mengapa? Karena mereka tahu, jika mereka menyerang, mereka akan dituduh melanggar gencatan senjata. Sebagai gantinya, mereka melakukan langkah yang jauh lebih strategis. Selat ini adalah jalur vital dunia. Sekitar 20% perdagangan minyak global melewati wilayah ini. Dengan menutupnya, Iran tidak menembakkan satu peluru pun. Tapi dampaknya terasa ke seluruh dunia. Harga energi naik. Ekonomi global terguncang. Ini adalah bentuk perang modern. Perang tanpa peluru, tapi dengan tekanan ekonomi. Jadi, apakah ini benar-benar gencatan senjata? Atau hanya ilusi perdamaian? Sebuah perjanjian yang menghentikan perang di satu tempat, namun membiarkannya terus berlangsung di tempat lain. Kesimpulannya sederhana. Ini bukan kebohongan dalam teks, tapi kebohongan dalam semangat. Karena ketika satu pihak berhenti, pihak lain justru melanjutkan. Dan yang menjadi korban, bukan tentara, bukan politisi, tapi warga sipil. Orang-orang yang tidak pernah memilih perang.
Sekarang saya ingin bertanya kepada Anda, apakah ini pantas disebut gencatan senjata? Atau kita membutuhkan istilah baru untuk menggambarkan kenyataan ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Karena channel ini bukan untuk ceramah satu arah, tapi untuk diskusi. Dan jika Anda merasa video ini membuka perspektif baru, jangan diam. Karena diam juga adalah pilihan. Dan setiap pilihan punya konsekuensi.